Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 24 Safar 1447 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 18 Agustus 2025. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengkaji tema fikih pendidikan anak. Kali ini kita memasuki serial nomor 215, mengangkat tema mendidik anak hidup sederhana. Kenapa? Mendidik anak hidup sederhana. Tema yang kita angkat hari ini adalah salah satu bagian penting di dalam karakter seorang muslim yang tangguh. Seorang muslim harus punya ketangguhan di dalam menghadapi kehidupan, terutama kehidupan di dunia. Kenapa demikian? Karena kehidupan kita di dunia itu bagaikan roda yang selalu berputar. Ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Maksudnya di atas itu bagaimana, Ustadz? Di atas itu maksudnya sehat. Di atas itu maksudnya kaya. Di atas itu maksudnya dapat nikmat. Di atas itu maksudnya anak lahiran. Berarti kalau di bawah nopo? Sakit. Apa lagi? Miskin. Ya, dapat musibah. Ada yang meninggal dunia. Jadi selama kita hidup di dunia, kita akan menghadapi kondisi yang berbeda-beda. Untuk menghadapi kondisi yang berbeda-beda itu membutuhkan ketangguhan, sehingga nggak gampang untuk menyerah, bahkan bunuh diri. Nah, untuk membangun mental yang tangguh ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mencontohkan kesederhanaan. Kenapa? Kesederhanaan. Orang yang biasa hidup sederhana, lalu dia mendapatkan ujian,
dia cenderung lebih kuat daripada orang yang biasa hidup di dalam kemewahan. Maka tema yang akan kita angkat hari ini penting, supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang tangguh, menjadi anak-anak yang tahan banting. Berarti dibanting ya gue. Ya, tahan banting itu bukan maknanya anaknya di banting-banting. Tahan banting itu ya maksudnya kuat. Ya. Tidak gampang menyerah, itu maksudnya. Ya. Jadi anak ini perlu kita biasakan hidup sederhana agar memiliki mental yang kuat, tahan banting, dan tangguh untuk menghadapi kehidupan. Apa yang perlu kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Di hadapan kita ada 3 poin yang kita simpulkan dari keseharian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait hal tersebut. Yang pertama, membiasakan penampilan yang sederhana. Kenapa, Bu? Membiasakan penampilan yang sederhana. Sederhana itu tidak berarti kotor. Sederhana itu tidak berarti kumuh. Sederhana itu tidak berarti bau yang tidak sedap. Bukan. Sederhana itu maksudnya adalah tidak berlebihan. Nah, salah satunya adalah berlebihan dalam hal berpakaian. Pokoknya nek ora anyar, ora mangkat ngaji. Coba bayangkan, loh kenapa sih orang mangkat ngaji klambine wis suwe? Lho kapan sih tukune? Pas bada wingi. Loh mbok nembe pirang bulan. Jadi kalau enggak baju baru itu enggak mau berangkat. Itu namanya berlebihan. Contoh berlebihan, pokoknya kalau bajunya enggak branded. Ngertos branded, Bu? Branded siapa, Bu? Bermerek. Ya segawe merek dewek pahe. Mereknya pun harus merek yang high class. Limited edition. Hanya 5 se-Asia. Salah sijine Tenggo. Itu berlebihan. Jadi poin yang pertama, membiasakan penampilan apa? Sederhana. Ada dua hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang oleh sebagian orang dikira bertentangan. Hadis yang pertama adalah hadis yang memotivasi untuk berpenampilan indah, dan hadis yang kedua adalah hadis yang memotivasi untuk berpenampilan sederhana. Jadi ada keindahan, ada apa? Kesederhanaan. Sebagian orang mengira bahwa kalau indah itu tidak sederhana, atau sebaliknya, kalau sederhana berarti tidak indah. Padahal sederhana bisa indah, indah bisa apa? Sederhana. Kita bacakan hadisnya terlebih dahulu. Hadis yang pertama adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha indah. Kenapa, Bu? Maha indah dan mencintai
keindahan. Jadi Allah itu suka seandainya hambanya itu berpenampilan indah. Oke, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan oleh Syekh Al-Albani, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-badzadzatu minal iman. Kesederhanaan adalah bagian dari iman. Kenapa, Bu? Kesederhanaan adalah bagian dari iman. Kalau kita simpulkan secara ringkas, hadis yang pertama nyuruh kita berpenampilan indah, hadis yang kedua nyuruh kita untuk berpenampilan sederhana. Apakah mungkin sederhana itu terlihat indah? Dan apakah mungkin indah itu terlihat sederhana? Jawabannya mungkin. Caranya bagaimana, Ustaz? Caranya adalah kita berpenampilan bersih. Kenapa, Bu? Bersih, rapi, dan pantas. Kenapa? Bersih, rapi, pantas. Bersih itu maksudnya kelambi nembe dikumbah maksudnya. Jadi jangan kelambi wis pinten, Bu? Wis seminggu nggo mangkat memejit ya melasi sama melasi tanggane ya. Ada sebagian orang itu pakai baju sudah lama maksudnya lama nggak dicuci gitu ya. Akhirnya orang yang di sampingnya tersiksa dengan apanya, Bu? Dengan aromanya. Jadi sepanjang pengajian gue mikir kisi mambu apa ya? Karena baunya ini campuran. Jengkol anak, brambang anak, apa maning? Terasi anak, keringet anak, kan repot. Ini bau apa? Jadi sepanjang pengajian itu menganalisa ya bau orang yang di sampingnya. Jangan. Jadi harus bersih. Kemudian rapi. Ya. Rapi itu ya maksudnya nek bahasanya dewek ya, anu kelambi berarti kumbah ya, aja kelalen disetrika. Ya. Ya ora kudu melipit banget. Ya, ada sebagian orang melipit banget orang nggak mau pakai. Ya nggak harus seperti itu. Ya. Namanya baju setelah disetrika dipakai ya wajar kalau agak agak kusut, wajar. Tapi kan bukan kusut semuanya gitu loh. Jadi di sawang gue sih kepenak gitu. Ini maksud dari rapi. Yang ketiga pantas. Pantas itu bisa dimaknai serasi. Ya. Antara dhuwuran karo ngisoran. Dhuwuran itu napa, Pak? Peci. Dhuwuran ya. Baju itu dhuwuran. Nek ngisoran napa? Celana, sarung ya. Kalau ibu-ibu dhuwurane napa? Jilbab. Ya, ngisorane gamis ya, itu dhuwuran ngisoran. Paling tidak itu warnanya napa? Matching siapa, Pak? Pas ya, pas. Jadi jangan seperti orang mau berangkat karnaval.
topine abang terang, ya klambine ijo terang, ya sarunge pink. Jangan, ya. Jadi ada namanya estetika, ya, kepantasan. Ya, kira-kira pantasnya bagaimana? Jadi ini kembali kepada keindahan. Jadi indah itu tidak harus mewah, nggih. Indah itu tidak harus mahal. Ini yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kemudian terkait dengan penampilan ini, anak-anak kita ini perlu kita ajari untuk bersyukur. Mensyukuri apa? Mensyukuri pakaian yang dimiliki. Jadi anak-anak kita ini perlu sejak dini kita ajari, nak, nanti kalau kamu berangkat ke masjid atau kamu berangkat ke sekolah atau kamu berangkat kemana saja, mungkin kamu akan ketemu dengan orang lain yang pakaiannya lebih bagus, yang pakaiannya lebih mahal, yang pakaiannya, maka nak, syukuri apa yang kamu miliki. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan melihat penampilan luar, bukan hanya melihat casing, tapi yang akan dilihat oleh Allah Azza wa Jalla adalah hati dan amalan kita. Sampaikan kepada anak kita bahwa belum tentu orang yang mewah penampilannya itu mulia di sisi Allah, belum tentu. Dan belum tentu juga orang yang penampilannya sederhana itu di sisi Allah hina, belum tentu. Yang dijadikan ukuran adalah keikhlasan kita, keimanan kita, tawakal kita, kecintaan kita kepada Allah, dan juga ibadah yang kita kerjakan. Ini poin yang pertama. Apa, Bu? Yang pertama, membiasakan penampilan yang sederhana. Yang kedua, melatih ketahanan diri dengan kesederhanaan. Kenapa, Bu? Melatih ketahanan diri, ya, dengan kesederhanaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabatnya, termasuk anak-anak muda di zaman itu, dengan pekerjaan dan juga aktivitas yang melatih ketangguhan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendidik seperti itu, beliau tidak omdo. Kenapa, Bu, omdo? Omong doang. Tapi Nabi SAW mempraktekkan. Apa buktinya? Buktinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masih muda, beliau itu biasa angon wedhus, menggembala kambing. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min nabiyyin illa ra'al ghanam." Semua nabi yang diutus oleh Allah pasti pernah menggembala kambing. Berarti mulai dari zaman Nabi sinten, Bu? Nabi Adam, semua nabi. Ya, seluruh nabi itu pernah menggembala kambing. Maka para sahabat penasaran, wa anta ya Rasulullah, lah kalau engkau sendiri wahai Rasul, apakah juga pernah menggembala kambing? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ana pun, saya pun juga pernah menggembala kambing. Ala qararita li ahli Makkah. Saat itu saya menggembala kambing milik penduduk kota Mekah untuk mendapatkan upah sedikit.
Jadi dulu Rasulullah SAW sejak kecil sudah angon apa? Angon wedhus. Putrane jenengan kados niku angon apa? Angon HP. Angon kucing. Angon bebek Ustaz. Mending ya. Kenapa kok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan hal tersebut? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu hikmahnya adalah untuk mendidik ketahanan dan terbiasa untuk menghadapi tantangan. Menggembala kambing gampang atau susah? Gampang atau susah? Susah. Apalagi kambingnya dilepas. Jadi pada zaman itu yang namanya memelihara kambing itu bukan di mana? Bukan dikandangin, tapi cari tempat untuk makan ya di tempat yang luas gitu. Ya semacam lapangan. Kemudian yang menggembala itu nunggui kambingnya. Barangkali ada yang lari ke sana, ada yang lari ke sini, dan itu harus waspada karena bisa-bisa ada hewan buas, contohnya serigala ya, yang siap untuk memangsa kambing itu. Sehingga seorang yang menggembala kambing, dia akan terlatih untuk memilih tempat yang pas buat kambingnya, yang di situ banyak rumputnya. Melatih kewaspadaan, jangan-jangan ada hewan buas yang mengintai kambingnya. Melatih tanggung jawab, melatih kesabaran, karena biasanya kambing itu kadang-kadang ada yang lari ke sana, lari kemari. Apalagi kambing yang masih apa Bu? Yang masih kecil ya. Sehingga ketika seseorang menggembala kambing, dia akan memiliki fisik yang kuat, dia akan memiliki mental yang tangguh. Maka kita sebagai orang tua perlu membiasakan anak kita ini terlatih fisiknya dari hal-hal yang mungkin terasa ringan. Misal anak berangkat ke masjid, latihan sesekali apa? Jalan kaki ya, enggak selalu naik kendaraan ya, entah itu sepeda, entah itu motor. Sesekali anak diajak jalan ya. Contoh yang lain, ibu-ibu ngajak anaknya pergi ke warung, pulangnya anak disuruh ngapain? Suruh bawa ya aja sing abot ya, sing abot ya jenengan ya. Anak bawa yang tidak terlalu berat kalau memang anak itu masih kecil. Contoh yang lainnya, di rumah anak-anak dilatih untuk ngangkat barang. Contoh, mau jemur kasur, gotongan antara bapak dengan siapa? Anak. Mau mindah lemari, bareng anak sama bapak ya. Atau ibu-ibu mau ngangkat jemuran, minta tolong sama siapa? Sama anak. Intinya anak itu dibiasakan untuk bekerja. Jangan anak kita itu dilatih seperti raja. Raja niku napa Bu? Apa-apa dilayani. Mau makan saja dilayani. Diambilkan piringnya, diambilkan nasinya, diambilkan apa lagi? Lauknya, diambilkan gelasnya, diambilkan air minumnya. Kecuali dalam kondisi anak itu sedang sakit, itu lain masalah. Tapi anak itu sehat walafiat, maka biasakan. Nanti kalau sudah lebih besar lagi, maka anak itu dibiasakan untuk nyuci baju sendiri ya. Apalagi sekarang ini rata-rata rumah itu punya mesin cuci, sehingga buat anak untuk mencuci itu tidak terlalu susah.
Nggak seperti zaman kita dahulu. Kalau zaman kita dahulu, baju kotor dimasukkan ke ember, dikasih apa? Sabun, direndam. Berapa lama, Bu? Setengah jam. Setelah itu diapain? Dikucek-kucek. Setelah dikucek-kucek, dibilas. Setelah dibilas, diperes disit, Bu. Diperes. Terus sebelum dijemur dikebutakan, ya, supaya nggak terlalu kusut. Baru diapain? Baru dijemur. Itu dulu. Kalau sekarang itu masukkan ke mesin cuci, kemudian kasih sabun, kasih air, gari apa? Nunggoni. Ya. Sudah kayak gitu pun kadang-kadang nanti banyunya luber. Ya, karena ditinggal dolanan HP. Ya. Akhirnya boros. Ya, itu tanggung jawab itu. Ya. Biasakan anak kita untuk seperti itu. Ketika umurnya sudah cukup, kasih latihan seperti itu. Oke. Apalagi Ustaz melatih mental dan ketahanan diri. Ketika anak menginginkan sesuatu, kasih syarat. Atau disuruh nabung. Contoh, Umi, ini tasnya aku udah apa? Udah sobek, udah lama, dari kelas 1 sampai kelas 4 belum ganti. Aku pengen tas yang baru. Nah, kasih syarat sama anak kita. Iya boleh, tapi syaratnya kamu nabung misalnya. Sehingga dia dari saat itu dia mulai menyisihkan uangnya. Misalnya dia dikasih jajan sehari 5.000, dia sisihkan berapa? 1.000 atau 2.000 selama sekian bulan. Dihitung kira-kira butuh berapa lama sampai bisa membeli tas yang dia inginkan. Ya. Atau dikasih syarat, iya enggak apa-apa, kamu beli tas tapi syaratnya ya kamu harus menyelesaikan hafalan sekian. Ya, hafalan Quran maksudnya. Ya, misalnya sekian surat. Nanti kalau kamu selesai sekian surat, maka kamu boleh untuk beli tas atau dibelikan tas. Ini penting jamaah yang kami hormati untuk mendidik anak-anak kita bahwa tidak semua keinginan itu harus segera terwujud. Ya, ini mental. Ya, ini mental. Yang ketiga yang terakhir, mendidik anak hidup sederhana caranya adalah mengajarkan qanaah dan syukur. Mengajarkan apa, Bu? Qanaah dan syukur. Qanaah itu apa toh? Merasa cukup. Merasa cukup. Kita ambil dari sebuah kejadian di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada istrinya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Hal 'indakum syai'?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai istriku, apakah ada sesuatu yang bisa dipakai untuk sarapan hari ini?" Itu pagi-pagi. Rasulullah SAW tanya kepada Aisyah. Apa jawaban Aisyah? Tidak ada, wahai Rasul. Jadi nggak ada makanan sedikit pun. Bahkan remah-remah pun tidak ada. Satu butir kurma pun tidak ada. Maka apa kata Rasul SAW? Ini shaim. Ya udah kalau kayak gitu, saya hari ini nopo puasa. Hadis riwayat Muslim. Bu, ibu nih, suami jenengan kados niku nggih? Hah? Nggih. Oh, bapake jawabnya nggih. Ya. Ibune jawabnya napa, Bu? Mboten. Berarti sing bener sing ndi? Bapaknya apa ibune? Jadi lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ngeluh, tidak menyalahkan istrinya, tidak marah-marah, tidak jengkel.
Tapi justru beliau memanfaatkan kondisi itu untuk menambah ibadah. Ibadahnya adalah nopo? Puasa. Itu adalah salah satu cermin dari sifat qanaah. Yang ada dinikmati. Kalau ndak ada ya sudah. Berusaha untuk menerima apapun yang ditakdirkan oleh sinten? Oleh Allah. Dan kalau seandainya ada makanan, maka dinikmati dan disyukuri. Ini yang sering tidak diperhatikan dan tidak dipraktikkan oleh kita dan anak-anak kita. Begitu anak kita pulang sekolah, buka tudung saji, ngelihat di atas meja adanya nasi tok bu, jangan bening, terus tempe. Apa respon dari anak? Ayam mendi. Jadi kita didik anak kita, apa yang ada disyukuri. Dan memang tidak mudah seperti itu. Ya, apalagi anak baru pulang sekolah, capek-capek, lapar-lapar, sudah ada di bayangan dia nanti pulang-pulang bakalan ada lauk melimpah gitu ya. Ternyata sampai di rumah lihat meja kok tidak ada yang dia harapkan, akhirnya kecewa, ngambek dan seterusnya. Dalam kondisi seperti itu Bapak Ibu yang kami hormati, coba ajak anak kita untuk berpikir. Coba kamu bandingkan apa yang ada di atas meja makan kita dengan apa yang ada di atas meja makan saudara-saudara kita di Palestina. Coba kamu lihat di sana. Bahkan untuk mendapatkan bubur, hanya bubur tok semangkok, itu ngantrinya panjang. Bahkan ada yang sampai meninggal dunia ketika ngantri. Saking apa? Saking laparnya. Coba kamu bandingkan apa yang ada di atas meja kita dengan apa yang ada di saudara-saudara kita di sana. Ajak anak untuk berpikir, membandingkan apa yang kita rasakan dengan apa yang dirasakan oleh orang lain yang ada di bawah kita. Dengan seperti itu mudah-mudahan anak kita akan tergugah hatinya. Ya, dan ini perlu dijelaskan kepada anak-anak kita. Dalam kondisi normal misalnya, ada nikmat, alhamdulillah nak, hari ini kita bisa makan dengan lauk yang enak. Ini adalah nikmat dari Allah. Kita bersyukur kepada Allah. Dan ingat, tidak setiap hari selalu seperti ini. Oh ya, nggih. Ya, hari ini nggih, mbuh ngesuk ya. Yang penting kita sudah sampaikan. Ya, yang penting kita sudah sampaikan. Ini adalah poin yang ketiga. Jadi begini salah satu cara kita untuk mendidik anak kita hidup sederhana. Semoga apa yang kita pelajari menginspirasi kita semuanya. Masih ada sisa waktu. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Kami bacakan pertanyaan pertama. Ustaz, bagaimana cara melatih anak yang penakut agar menjadi anak yang pemberani? Apakah kita bisa menerapkan seperti yang dulu pernah dilakukan oleh ibu dari sahabat Nabi SAW, yaitu Zubair bin Awam, meninggalkan anak di tempat yang gelap? Jazakumullah khairan. Bagaimana mendidik anak supaya menjadi pemberani? Karena anak ini punya sifat penakut. Apakah bisa kita lakukan seperti yang dulu dilakukan oleh para muslimah di zaman Nabi SAW, meninggalkan anaknya dalam kegelapan? Ya, secara umum, secara garis besar bisa. Akan tetapi kita juga harus memperhatikan situasi dan kondisi. Harus memperhatikan situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi kita hari ini.
Nah, jadi jangan kemudian karena kita terinspirasi dari kisah muslimah tersebut, kemudian kita bawa anak kita ke hutan. Ya, setelah itu kita apain? Kita tinggal. Ya, besok baru kita jemput. Ya, ternyata besoknya sudah tidak ada. Jadi nggak seperti itu juga. Ya. Kita mulai dari hal-hal yang mungkin ringan buat anak kita. Misal nih, anak itu tinggal di kamar sendiri di belakang, kita tinggal di kamar yang satunya. Itu contoh. Jadi dimulai dari hal-hal yang ringan. Ya, masih satu rumah, cuman dibedakan kamarnya. Kenapa kok kita nggak langsung meletakkan anak kita di tempat yang sunyi, yang senyap, yang nggak ada orang sama sekali? Karena khawatirnya kalau cara itu kita lakukan, justru malah akan membuat anak trauma. Sehingga malah kontraproduktif, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Maka lakukan secara bertahap. Seperti yang saya katakan tadi. Masih ada loh anak yang nggak berani untuk tidur sendiri di kamarnya, padahal di kamarnya di rumah yang sama. Kita latih seperti itu. Mulai dari situ, ya, untuk melatih keberanian. Ya. Dan tentunya melatih keberanian itu harus dimulai dari siapa? Dari orang tuanya. Lah wong tuane kecing liwat kuburan Melayu, gimana mau mendidik anaknya menjadi apa? Pemberani. Maka orang tuanya harus ngasih contoh. Ya, berangkat ke musola gelap-gelap lewat apa? Lewat kuburan. Ya, justru itu dimanfaatkan. Nah, nih di samping kita ini ada kuburan. Ayo kita terapkan adab. Kalau kita lewat kuburan, apa adabnya? Mengucapkan salam. Ya. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun as'alullaha lana walakumul afiyah. Praktekkan. Jadi bareng sama anak lewat kuburan ucapkan apa? Salam. Dan anak sing jawab kepriwe Ustaz? Yo orang sudah meninggal itu nggak bisa ngomong. Buktinya Ustaz anak sing jawab kuwi ndian kancane iseng. Ya, di belakang kita. Ya. Enggak ya. Orang sudah meninggal itu nggak bisa berbicara. Oke. Ini jawaban dari pertanyaan pertama. Silakan. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, saat keadaan ekonomi sedang di atas, bolehkah kami membelikan makanan yang enak-enak dan mahal-mahal secara rutin, misalnya susu, daging, almond, gandum, dan lainnya? Akan tetapi ketika ekonomi sedang di bawah, rasanya sulit untuk berlatih sederhana. Apakah sebaiknya jangan sama sekali dikenalkan dengan makanan yang mahal Ustadz, meski sedang ada rezeki, karena khawatirnya menjadi kebiasaan? Mohon jawabannya Ustadz. Jazakumullah khairan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah nggak makan enak? Pernah enggak? Pernah. Nabi SAW pernah disuguhin apa? Paha kambing. Paha kambing. Itu makanan mewah atau tidak? Mewah. Tapi di waktu yang sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah 3 bulan hanya makan kurma dan air putih. Pinten Bu? 3 bulan. Berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan anti makanan mahal, bukan. Kalau ada dikonsumsi, kalau nggak ada disyukuri apa yang ada.
Selama 3 bulan yang ada cuma nopo wau, kurma dan air putih. Ya sudah, itu yang dikonsumsi oleh Nabi SAW. Begitu ada daging kambing, beliau mengonsumsi. Maka jamaah yang kami hormati, kalau seandainya suatu saat ada rizki, tidak ada salahnya kita memberikan makanan yang lebih mahal daripada biasanya. Tidak ada salahnya. Ya, misal nih, kalau lagi tanggal tua, biasanya kenapa Bu? Tahu tempe ya, tahu tempe itu enak yo. Ya. Nanti kalau lagi bergajian, kenapa? Gulai, ya, sate, tidak apa-apa sesekali. Ya, tidak apa-apa. Cuman agar anak ini tidak ketagihan, maka kita perlu sampaikan, nah, ini lagi ada rizki, maka kita makannya lebih enak dari biasanya. Tapi tidak setiap saat seperti ini. Kalau lagi ada rizki makanannya enak, maka kita bersyukur dapat pahala. Nanti kalau lagi rizkinya agak susah, makanannya lauknya biasa-biasa saja, maka kita bersabar, dan bersabar juga dapat pahala. Itulah nikmatnya menjadi mukmin. Kapanpun bisa mendapatkan pahala. Ketika mendapatkan nikmat dia bersyukur dan dapat pahala. Ketika mendapatkan ujian dia bersabar dan mendapatkan apa? Pahala. Sampaikan itu kepada anak-anak kita. Ya. Baik Ustadz, jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, ada ipar saya mengajarkan anaknya konsep qanaah dengan cara menabung dan berhemat jika menginginkan suatu barang. Akan tetapi sikap ini menjadikan anaknya pelit Ustadz, karena rajin sekali menabung. Apakah konsep qanaah itu keliru Ustaz? Jazakumullah khairan. Qanaah itu bukan berarti apa? Pelit. Ya. Justru kita ajari anak tersebut dari tabungan yang dia miliki sebagian diapain? Disedekahkan. Ya. Dan itu mungkin buat anak kecil susah untuk diterima. Kenapa? Karena dia merasa duit ini dikumpulkan hasil nopo? Perjuangan. Saya harus nopo? Memotong uang saku yang seharusnya 5.000, saya cuma jajan 3.000, yang 2.000 saya tabung. Setelah terkumpul kok disedekahkan. Mungkin itu susah buat anak-anak kita. Maka kita sampaikan kepada anak kita, nak, ketika kita bersedekah, itu akan diganti oleh Allah. Dan ganti yang diberikan oleh Allah itu jauh lebih istimewa dibandingkan sedekah yang kita keluarkan. Jadi anak itu kita latih untuk memahami bahwa sedekah itu tidak mengurangi rezeki. Justru setelah dia bersedekah akan dikasih lebih banyak lagi sama Allah. Kita latih anak itu. Hanya saja mungkin melatihnya itu nggak langsung. Misalnya dia nabung selama sekian tahun dapat terkumpul 1 juta misalnya. Kita minta, ayo nak 1 juta semuanya disedekahkan. Yo nggak sampai seperti itu. Ya kita mulai dari hal-hal yang nominal yang mungkin nggak terlalu besar. Coba nak, kamu sudah punya duit sekian, coba kamu sedekahkan 50.000 misalnya. Ya, coba ayo kita bawa ke masjid, kita masukkan ke kotak infak. Atau lihat tuh nak, ada orang di samping rumah kita, dia kesulitan, ayo kita berikan beras, kita antarkan ke rumahnya. Sehingga anak itu terbiasa untuk hidup sederhana, tapi juga suka berbagi kepada orang lain
ini yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.